Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kekuatan, taufik untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal soleh, dengan hati yang bersih dari segala penyakit hati, dan mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar. Amin. Saya cuman mau ngomong sedikit, mudah-mudahan jadi bahan renungan untuk semuanya, dan mudah-mudahan manfaat. Hidup Anda, hidup saya, hidup kita, itu cuman sesaat. Ya, hidupnya cuman sesaat. Nanti semuanya akan mati. Betul ya? Maka jangan pernah kamu pamerkan hartamu, jangan pernah kamu pamerkan ilmumu, jangan pernah kamu pamerkan kedudukanmu, ya, karena semua itu tidak akan pernah bisa menolongmu. Tidak akan pernah bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu hanya satu, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala katakan bahwasannya tidak ada yang masuk surga itu karena amalnya. Semua orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah itu, dari mana kita akan dapat rahmatnya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sendiri sudah menjelaskan, tidaklah aku utus engkau wahai baginda Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat untuk jagat raya. Jadi rahmatnya Allah yaitulah baginda Muhammad SAW. Beliau rahmatnya Allah, ucapan beliau rahmatnya Allah, fi'luh perbuatan beliau rahmatnya Allah, ajaran beliau rahmatnya Allah. Jadi kalau kita pengen masuk surga, gak ada jalan lain. Pintunya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari pintu ini nanti kita akan dibukakan pintu-pintu yang lain. Kita akan dapat banyak hal lewat Nabi Muhammad SAW. Karena itu dari sekarang, jadikan semua yang ada pada diri kita ini bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya harta kita, uang kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, ilmu kita bisa nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau enggak nyambung sama Rasulullah SAW, enggak ada manfaatnya. Ya enggak ada manfaatnya. Yang manfaat hanya yang nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Dan karunia Allah yang paling besar itu adalah ini, hati. Kita dikasih hati. Nah kalau hati sampai enggak nyambung sama Nabi ini, hati macam apa? Hati bisa nyambung sama drama, hati bisa nyambung sama pemandangan, kangen sama pemandangan. Hati bisa nyambung sama kuliner, kangen sama sate, kangen sama bakmi toprak, kangen sama pecel, bisa nyambung. Lah kok sama Nabi enggak nyambung? Hati macam apa yang kita miliki itu? Na'udzubillah min dzalik. Belum terlambat. Masih hidup kok. Walaupun 1 detik hidup belum terlambat. Sebelum sampai di tenggorokan ya, belum terlambat. Mari kita latih diri kita, hati kita diilingkan. Iling Kanjeng Nabi. Hatinya diingatkan. Ingat Rasulullah, kamu ingat Rasulullah, hati ingat Rasulullah. Diri kita sendiri ingatkan, Rasulmu yang nolong kamu nanti, Nabimu yang nolong kamu, bukan yang lain. Ingatkan terus hati kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya adalah sering-sering kita itu menghadirkan Nabi. Ini ceramahnya jangan dipotong di sini ya, gawe kesruh nanti. Sering-sering kita menghadirkan Nabi SAW dalam benak kita. Dalam hidup kita. 1 detik saja. Ingat sama Rasulullah SAW. Kemudian sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi sholawatnya itu karena mengingat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau kita sering begitu, nanti otomatis nyambung. Salatan yattasil biha ruhul musalli alaihi bih.
Sholawat yang nanti ruhnya orang sholawat itu bisa nyambung dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini resep selamat akhir zaman dan zaman kapanpun ini. Zamannya kapanpun itu resep selamatnya cuma hati yang bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Mau bawa apa coba nih yang sok pamer nih, mungkin ada yang sok pamer. Saya misalnya, pamer bacaan Al-Qurannya bagus, ngajinya pinter, sedekahnya banyak. Nah itu yang terima nanti siapa? Sholatmu itu nanti yang terima siapa? Allah Ta'ala. Ngajimu yang terima siapa? Allah Ta'ala. Yakin kamu diterima? Sudah cek tuh sholatmu benar apa enggak? Wudhumu itu loh, keran yang kamu gunakan wudhu, airnya itu haram atau enggak itu? Nah kalau kita wudhu dengan air yang haram, airnya bayar pakai uang haram, airnya haram. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Kalau airnya haram, bagaimana bisa diterima sholatnya? Pakaiannya haram, bagaimana bisa diterima sholatnya? Rumah tempatnya sholat haram. Susah kan ya? Berat kalau kita mau ngandalkan amal kita. Tapi wajib amal. Ojo terus ngomong, ya ngono remuk sisan gitu ya. Terus gak sholat sisan, gak poso ngawur ya. Naudzubillah min dzalik. Lawang yang sholatnya bagus, bacaan Al-Qurannya bagus saja nggak boleh mengandalkan itu kok. Nggak boleh mengandalkan itu. Yang diandalkan rahmatnya Allah. Yang diandalkan rahmatnya Allah. Maka kita sholat sebaik mungkin, ngaji sebaik mungkin, zikir sebaik mungkin, sedekah sebanyak mungkin. Tapi yang kita andalkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi mali siwaka wala alwi ala ahadi. Sebetulnya lagu itu bagus, tapi munsyidnya tadi lagi gerok. Ustaz Ali Maksum mestinya teriak, ya Sayyidi ya Rasulullah. Manggil Kanjeng Nabi kok ya Sayyidi. Ya ini bukan manggil Rasulullah, harus semangat dari hati. Ya, untung suara saya jelek, kalau suara saya bagus tidak ada yang tak pakai itu munsyid itu. Ya, untung suara saya jelek, jadi masih kepake munsyid nih. Alhamdulillah. Jadi beliau ini alhamdulillah Bib Novel suaranya elek gitu ya. Rodok gimana gitu ya. Itu manggil ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, mali siwaka, aku enggak punya siapa-siapa. Enggak punya siapa-siapa, punyanya cuman kamu ya Rasulullah. Nanti jenengan kalau dikubur mau manggil siapa? Mati saiki coba. Bayang no mati maksudnya. Di kuburan mau minta tolong sama siapa? Siapa yang mau diminta tolong? Ya cuma Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa yang lain. Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah kalau nggak pernah ingat sama Rasul, mau minta tolong sama Rasul, weleng nggak tahu kok. Masya Allah, handphone. Saya kemarin kasih contoh di pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu ini kan penontonnya banyak bapak-bapak ya. Buktinya yang komen tuh, I love you Habib, lanang mesti yuk. Alhamdulillah ya, I love you Habib, lanang, alhamdulillah. Itu ya. Saya mau ngasih contoh boleh ya? Tak ingatkan lagi buat diri saya dan hadirin semua. Pemirsa dimanapun Anda berada ini mendekati Ramadan. Biar kita nanti bisa dapat Lailatul Qadar itu kalau hati ini nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wangel untuk Lailatul Qadar, hati ini gak nyambung Kanjeng Nabi. Lailatul Qadar itu namanya aja Lailatul Qadar, malam yang sangat bernilai. Coba anggap kayak wengi-wengi biasa gitu. Oh, entok engkau sih. Ini mahal harganya, suruh nyari. Sahabat nyari. Oh Nabi aja nyari SAW kok. Rasulullah nyari sampai 10 hari terakhir melek-lekan gak tidur gitu kasarnya ya. 10 hari terakhir etikaf nyari Lailatul Qadar. Oh kita kok ento. Ya amin insyaallah ento. Modalmu apa kan begitu ya. Modalnya apa? Pemirsa dimanapun Anda berada, renungkan ini, renungkan. Nih bagian akhir ini renungkan. Saya enggak akan bahas tema Ramadan, enggak. Ya, Ramadan itu datangnya setahun sekali. Tapi kalau ini harus dipakai tiap hari. Dipakai tiap hari. Saya mau nanya, yang enggak punya handphone angkat tangan. Alhamdulillah punya semua. Di rumah itu enggak ada yang angkat tangan juga atau pemirsa?
punya handphone semua. Nah, yang sudah berkeluarga, punya pasangan hidup, angkat tangan. Ngaku atau ngaku? Ya. Ini pemirsa di rumah banyak nih. Sekarang saya nanya sama mas-mas yang sudah berkeluarga. Terutama manten-manten anyaru. Manten baru. Ya, terutama manten baru. Itu yang namanya handphone. Saya enggak pegang handphone ya. Bib, ada handphone, Bib. Pinjam, Bib. Masya Allah. Ya, bagus nih. Tidak sebutkan mereknya iklan. Bib. Ini handphone nih ya. Ini handphone ada aplikasi IG, ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp. Betul? Saya mau nanya, kalau istrimu atau suamimu kelihatan online terus di WhatsApp 24 jam, tapi tidak kirim pesan WhatsApp sama kamu, enggak nanyain kabar kamu. Dik, gimana kabarnya? Enggak ngirim pesan WhatsApp. Saya mau nanya, pegel apa enggak pegel? Ibu-ibu, pegel enggak, Bu? Bu, jujur. Pegel enggak? Pegel hatinya ya. Online bisa nyapa saja enggak mau. Betul kan? Online bisa nyapa saja enggak mau. Apalagi kalau di hadapannya main handphone terus tapi enggak nyopoblas. Pegel apa super pegel? Super pegel. Bener ya? Nah, kenapa saya ngambil contoh ini? Soalnya pelakunya banyak. Pelakunya banyak, korbannya juga banyak. Biar masuk ke kepala, masuk ke hati. Dari bangun tidur sampai sekarang. Dari bangun tidur sampai sekarang, kamu bisa ingat temanmu, bisa ingat makanan, bisa ingat tempat wisata, bisa ingat macam-macam. Lah kok kamu tidak sedikit pun ingat Kanjeng Nabi terus kirim salam sama Kanjeng Nabi. Lah urip model apa kuwi? Kok enggak duduk sebentar, saya mau ingat Rasulullah. Saya mau salam buat Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Kanjeng Nabi di Madinah, jasad beliau di Madinah. Iya, tapi enggak di Madinah, beliau ada dekat sama kamu. Langsung nyambut, waalaikumsalam, di tengah ruwetnya manusia, di tengah ruwetnya orang, kamu mau duduk ingat sama saya, aku ingat kamu juga. Allah Ta'ala langsung ngomong sama malaikat-malaikatnya, tuh lihat tuh yang tinggal di Semanggi tuh, novel tuh, misal loh ya. Ya lebih baik yang bagus-bagus kan saya misalkan diri saya sendiri. Betul kan? Tuh novel tuh yang tinggal di Semanggi tuh, si novel itu. Itu loh orang-orang sibuk ya dengan kerjanya macam-macam. Orang sibuk dengan urusannya macam-macam. Dia mau duduk sesaat, kemudian niat benar. Sholawat untuk nabiku, salam untuk nabiku. Seperti yang aku perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli alaihi. Itu nurut sama saya suruh, saya perintah, mau duduk sebentar, ingat pesan saya, ingat perintah saya, langsung salam pada nabiku. Sholawat pada nabiku. Maka aku sholawat juga untuk dia, malaikat semua sholawat kepada dia. Maksudnya langsung Allah kasih rahmat, Allah kasih ampunan, Allah angkat derajat kita. Masya Allah, berkat sholawat sesaat. Pengen enggak? Nah, dari tadi pagi itu kalau enggak ada maulid malam hari ini kira-kira jenengan ingat Nabi enggak? Lalu di tengah maulid aja dia Nabi salam alaika. Orang iling kok. Karepe apa iki? Kita loh, tidak usah orang lain, kita ini. Sudah dihadirkan di Majelis Maulid tambah sibuk nyuting. Wah, apik iki suara apik. Maulid bukan syuting. Syuting biar panitia, kan begitu. Kita hadirkan dirimu. Hadirkan salam buat Nabi, kita butuh dikenal Nabi Muhammad SAW. Pengen dikenal Kanjeng Nabi enggak? Saya mau nanya. Emangnya saya kenal jenengan? Ora belas. Betul kan? Gak kenal saya. Bagaimana saya bisa kenal satu persatu? Subscriber 600.000 kok. Sorry bro, sorry. Allahumma sholli alaihi, masya Allah, la quwwata billah. Subscriber 600.000 di YouTube. Terus nyapa saya, komen-komen di YouTube. Terus saya kenal satu persatu, enggak toh ya?
Enggak kenal saya, bener enggak? Enggak kenal. Jangankan kok subscriber di YouTube, yang relawan inti saja, kuwi anake jenenge sapa gak roh aku. Betul kan ya? Biar saya kenal, biar saya tahu, kan ya sering-sering jedul silaturahim gitu kan ya. Ini Bib, saya yang biasa hadir, saya yang biasa masak, bantu masak, saya yang biasa kirim beras Bib, store muka gitu kan. Pesan WhatsApp, Bib, saya yang biasa hadir, Bib siap. Akhirnya saya ngerti, oh ini Fulan namanya, oh wajahnya saya tahu, ngerti. Jadi kalau ketemu di tengah mall, di tengah ribuan orang, Fulan ini yang udah saya kenal, saya akan menghampiri, Mas gimana kabarnya? Sing liyane gak tak sopo, betul nggak? Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, nanti di padang mahsyar, manusia itu kumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kanjeng Nabi kenal awakmu apa gak? Kok delok saking gak enak kenapa nih? Rasulullah SAW akan kenal kita enggak? Kalau kenal kita dipanggil. Dan sebaliknya, kamu nanti kenal Nabi enggak? Di tengah kerumunan manusia itu apakah kamu bisa melihat Nabi Muhammad SAW? Kalau mata kita lihatnya haram tok gitu. Apa bisa diizinkan melihat Nabi Muhammad SAW? Angel. Ojo mbok anggap sembrono akhirat. Ujuk dolanan iki ujuk dolanan. Ini bukan mainan, mati bariki. Setelah mati kuburan alam barzah, neraka apa swarga, untuk dolanan. Bukan permainan. Kamu kira kehidupan ini laib? Permainan, bukan permainan kata Allah Ta'ala. Serius ini, akhirat itu serius. Dan alhamdulillah Allah ngasih jalan mudah untuk dikenal Nabi Muhammad SAW. Jenengan gak usah setor apa-apa, gak usah ruwet. Gampang itu yang namanya biar dikenal Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Atau kama qala sallallahu. Nanti di hari kiamat yang paling dekat di antara semua orang ini, yang paling dekat dengan saya, yang paling banyak sholawat kepada saya. Allahumma shalli alaihi. Berarti sholawat tiket dikenal Nabi, betul kan ya? Tiket dikenal Nabi. Yang mbok duduk diniati niat sholawat. Ngadep Kanjeng Nabi betul, adep no hatimu gitu. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Adep no hatimu. Kalau begitu sholawatnya nyampe sama Rasulullah SAW, Rasulnya pun akan jawab. Malaikat ngasih tahu, ini Fulan bin Fulan. Itu Novel bin Muhammad al-Idrus tuh. Itu Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ya, itu Ali, itu Fulan, itu disebutkan namanya. Lah kalau tiap hari kita disebut terus, Kanjeng Nabi ingat gak sama kita? Ingat, dicari nanti di mahsyar digoleki. Fulan. First class. VVIP. Ini yang banyak sholawat. Depan. Sing ra iling guri. Yang gak pernah ingat belakang. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Apa? Sholawat. Saya kalau ceramah gini galak atau enggak galak? Enggak tuh ya. Wong ngelingne surga, ngelingne rokok dianggap galak dulu ya. Enggak galak. Ngasih tahu serius. Corona itu serius enggak? Serius. Gitu kan ya? Kita jaga jarak. Kita menerapkan 5M. Kita vaksin. Aku divaksin. Oh iya. Sudah tuntas vaksin saya. 2 kali sudah selesai. Ya, vaksin Sinovac sudah selesai. Alhamdulillah. Karena yang namanya corona serius. Kita tempatkan corona itu serius. Ya kita ikuti gimana caranya biar sehat. Kan begitu ya. Nah akhirat itu serius gitu loh. Piye caranya awake dhewe ben selamat. Pikirkan dirimu biar selamat gimana. Gak ada yang bisa kamu andalkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Wes hitung-hitungan sholat mesti bobrok. Ayo, mau apa? Mau andalkan sholat. Itu ngedewe sholatmu. Sholatmu yang kamu khusyuk, gak iling donya ndi gitu. Hitungan. Sedekahmu yang kamu gak ada riak, gak ada ujub, mana gitu. Coba kamu sedekah, kamu infak, kamu kasih hadiah. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi misalnya. Kasih hadiah 2M misal. No, Allahumma amin. Ngasih hadiah Habib Muhammad 2M. Terus kamu kirim pesan WhatsApp. Habib saya yang kirim 2M. Habib saya yang kirim 2M. Ora diwoco. Pegel gak hatimu? Setelah dibaca,
Habibnya cuma ngomong, ya makasih. Kira-kira kamu hatimu pegel enggak itu? Tak kirimi 2M jawaban cuma, ya makasih. Tak ada respon. Ini sedekah model begini minta direspon, enggak direspon marah. Jangankan kok kuwi 2M pantes, ijik rotok pantes 2M. Modal sak yuto ya disopo. Sedekah apa ini? Kita ke masjid, ngecat masjid, imamnya enggak nyopo ngamuk. Imam iki masjid wis tak cat ngono kok ya aku gak disopo, Masya Allah. Ini kalau diteliti sedekah kita yang model begini ini ya coret gitu ya, coret. Sedekah coret, poso, Masya Allah. Mana yang puasa matanya ikut puasa mana Ramadan? Yang enggak nonton TV mana? Yang enggak nonton YouTube mana? Cek nanti Ramadan kita itu nanti gimana? Matanya puasa apa enggak? Mulutnya ghibah namimah atau tidak? Cek. Poso coret. Haji burung kelakon. Corona. Betul ya? Yang sudah gimana haji kita dulu? Ya insya Allah kan mintanya insya Allah diterima, insya Allah diterima. Tapi sadar diri hitung-hitungan. Hitung-hitungan ini bobrok, rapot bobrok. Kalau udah tahu bobrok, alhamdulillah dikasih sama Allah jalan mudah. Jalan mudahnya apa? Gocean Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pegang Rasulullah SAW. Kalau udah kita pegang Rasulullah SAW, banyak sholawat, iling Nabi sholawat, di situ Allah cinta, di situ Allah senang. Lah kalau udah Allah senang, Allah cinta kan dia selesai masalah. Maaf, terakhir. Karena ini kan Jumat terakhir di bulan Sya'ban ya. Panjang dikit enggak apa-apa tuh. Ya terakhir ini. Misalkan ini secangkir kopi Afiah yang dibuatkan Ustadz Iis, misal ya. Ustadz Iis buat terus diserahkan sama saya. Lah kok kopinya tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah di lepeknya, tumpah-tumpah di nampannya ya. Terus tak incipi lali enggak pakai gula. Misal gitu. Seharusnya sebel atau enggak sebel? Enggak pakai gula, tur kenceren. Misal, sebel atau enggak sebel? Kopinya akan saya minum atau saya diamkan saja? Ganti, kan begitu ya. Tapi gandeng yang buatkan ini cuma misal loh ya. Yang buatkan Ustadz Iis, kebetulan saya love him so much. Misal, masuk lanang podo lanang. Kebetulan saya sangat cinta pada Ustadz Iis, cinta, maka kopi buatannya yang enggak enak itu enggak akan saya paidu, enggak akan saya celah. Kemudian saya terima, ya saya terima. Saya terima bukan gara-gara kopinya enak, bukan gara-gara kopinya benar buatnya. Gara-gara saya cinta sama dia, saya terima kopinya. Allah nanti akan terima semua amalmu kalau Allah cinta sama kamu. Amin. Paham? Amali kurang, welek, Allah bilang masuk, terima. Tahu itu ada orang beli barang, barangnya itu sebenarnya BS semua. Tapi karena yang jual ini adalah santri yang disayang sama seorang kiai, yang beli nggak lihat barangnya, aslinya BS-an udah BS. Kasih harga seperti superior, kelas tertinggi. Kenapa? Saya nggak lihat barangnya, tapi saya cinta sama yang jual ini. Udah terima. Enak atau enggak enak? Enak. Kuncinya di mana? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, hubbun nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yaqin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Untung suaraku elek. Kalau suara saya bagus kan lewat semua. Ustaz Ali Maksum lewat. Ya. Ustaz Lutfi lewat. Ini suaranya bagus semua di kanan saya, kiri saya bagus. Habib Muhammad bagus, tapi enggak lewat ini. Ya, saya ngomong lewat, kualat nanti. Ya, saya jelek suaranya jelek. Nah tapi gandeng suara saya jelek, tapi kamu semua alhamdulillah cinta sama saya, betul kan ya? Mesti ngomong, oh enak Habib enak, bener kan ya? Bener atau enggak bener? Bener, enak Beb, enak, bagus Beb, suaranya bagus, enggak jelek kok Beb. Ya, lanjut Beb, lanjut. Padahal lelek. Suara saya jelek, tapi kamu terima suara saya yang jelek ini dengan senang. Karena apa? Kamu cinta sama aku, kan begitu. Betul.
Nah nanti Allah akan terima semua kekurangan amal soleh kita. Bahkan dosa-dosa kita akan ditutup sama Allah Ta'ala, nggak akan dilihat. Itu mana sadrul. Makna ditutup itu bukan cuma ditutup dari pandangan manusia. Allah pun nggak akan lihat dosa-dosa kita. Kalau Allah cinta kepada kita. Super terakhir. Mbah buyutnya Habib Muhammad, Habib Ali Habsyi. Itu ngasih gambaran seperti ini. Saya ingatkan Habib Muhammad nih. Permisalan yang sudah lama nggak disebut sama Habib Muhammad. Ya. Tahu ibu yang punya bayi. Bu, pernah punya bayi, Bu? Pernah. Yang belum semoga dapat segera, amin. Ya. Ibu yang punya bayi itu gendong bayi, bayinya ngompol. Bayinya mencret. Saya mau nanya, ibunya marah enggak sama bayinya? Enggak. Apa kalimatnya? Ngompol. Guyu. Ditimang, ditaruh, naruhnya pun di kasurnya carikan yang bagus, dilemei dulu. Betul kan ya? Dibersihkan dengan senang. Yang bersihkan siapa? Ibunya. Diwangikan. Setelah itu dikasih popok lagi yang baru. Ditimang-timang. Ngomong sama orang. Tadi habis ngompol ini. Tadi habis ngompol. Ditimang-timang dengan senang. Kamu kalau dicintai Allah Ta'ala, dosamu sak piro sing ngresiki Gusti Allah. Dosamu sebanyak apapun yang bersihkan Allah Ta'ala, syaratnya satu, dicintai. Dan gak mungkin dicintai kalau gak mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau gak cintai Rasulullah, gak akan dicintai sama Allah Ta'ala. Gak ingat Rasulullah, gak akan diingat sama Allah Ta'ala. Kurang nyebut Rasulullah, tidak akan disebut oleh Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya gampang ya. Lawang mau ketemu Nabi itu sholawat nggak modal loh. Modal enggak baca sholawat? Enggak. Duduk sebentar ingat Nabi modal enggak? Enggak ada bayar toh. Mau sholawat bayar, duduk sholawat bayar dulu sama Nabi. Enggak ono. Semelarat-melaratnya kita enggak butuh modal untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang melarat ini punya tiket khusus. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi akan minta dikumpulkan bersama kaum melarat, kaum miskin, kaum susah. Wahsurna fi zumratihim. Ya Allah kumpulkan aku bersama orang-orang yang fakir, miskin tapi hatinya hanya fakir sama Allah Ta'ala. Hatinya butuh sama Allah, gak butuh pada manusia dan makhluk apapun. Mudah-mudahan berkah, rahmat, manfaat. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah nanti selama Ramadan kajiannya di YouTube silahkan diikuti. Ada sebelum berbuka insya Allah ada. Kemudian ada juga nanti ba'da tarawih insyaallah ada kajian bisa diikuti online di YouTube. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesehatan, keimanan, ketaatan. Amin. Wal afu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.